wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Putri dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 101204444. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester atau ETS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan, Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan dengan mengenali diri sendiri. Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dari tanah dan yang kedua dari ruh. Unsur manusia terdiri dari al-qalbu hati, al-aqlu akal, dan al-jasadu dari jasad. Selain itu, manusia juga diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah amanahnya sebagai al-ibadah atau melakukan ibadah. Kemudian yang kedua ialah al-khilafah atau sebagai khalifah, yaitu menjadi kepemimpinan di muka bumi ini. Setelah Allah berikan amanah ini, manusia diberikan al-jaza'u atau balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat selama di dunia ini. Selanjutnya ada Ma'rifatul Insan bagian kedua, yaitu Hakikatul Insan, yang tak lain hakikat-hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain. Hakikat manusia ada 5, diantaranya yang pertama ada makhlukun sebagai makhluk, lalu ada mukarramun sebagai yang dimuliakan, yang ketiga ada mukallafun sebagai yang dibebani, kemudian yang keempat ada mukhayyar sebagai yang bebas memilih, dan yang terakhir ada majiyun atau mendapat balasan. Hakikat manusia yang pertama adalah sebagai makhluk. Makhluk apa? Yang pertama ialah alal fitrah, makhluk yang ada pada fitrah. Lalu ada doifun, yaitu makhluk yang lemah. Kemudian ada jahitan, makhluk yang bodoh. Lalu ada fakirun, makhluk yang butuh. Hakikat yang kedua ada mukarramun, yaitu dimuliakan. Mengapa dimuliakan? Karena manusia ini ditiupkan ruh, lalu diberi keistimewaan dan alam ditundukkan untuknya. Hakikat manusia yang ketiga yaitu ada mukallafun, yang dibebani. Dibebaninya apa? Yaitu dibebaninya ibadah. Lalu ada khilafatun, khalifah, yaitu sebagai kepemimpinan di muka bumi. Hakikat yang keempat ialah mukhayyarun, bebas memilih. Allah membebaskan manusia mau ia memilih iman atau memilih kafir. Nah, setelah bebas memilih, pasti akan mendapatkan balasan atau maziyun. Balasannya ialah yang pertama ada al-jannah, surga, dan an-nar, neraka. Tergantung manusia memilih mau iman atau kafir, pasti akan mendapatkan balasannya. Selanjutnya ada Ma'rifatul Insan bagian 3, yaitu takatul insan atau potensi-potensi manusia. Manusia ini diberikan potensi yang beragam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya potensi yang diberikan oleh Allah itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama ada potensi pendengaran, lalu ada potensi penglihatan, terakhir ada potensi hati. Setelah kita diberi suatu potensi, tentunya kita harus bertanggung jawab atas potensi yang kita miliki. Jika kita menggunakan potensi kita dengan amanah, Allah akan memberikan gelar kepada kita sebagai makhluk yang khilafah atau khalifah. Yang harus kita ketahui bahwa kita satu bukan pemilik yang asli, lalu menggunakannya juga harus sesuai kehendak yang mewakilkan. Kemudian yang ketiga, tidak menentang peraturan. Selanjutnya, jika kita berbuat khianat akan potensi yang telah Allah berikan, Allah akan memberikan julukan kepada kita sebagai makhluk yang hina. Seperti yang pertama, kal an'am seperti hewan ternak, kemudian kal kalbi seperti anjing, kemudian kal kirodi seperti monyet, yang keempat ada kal khosabi seperti kayu, yang kelima ada kal khinjir seperti babi, kemudian ada kal hijaroti seperti batu, kemudian kal ankabut seperti laba-laba, dan yang terakhir ada kal khimar seperti keledai. Selanjutnya Ma'rifatul Insan bagian keempat, nafsu insani, jiwa manusia.
Nafsu insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang ada dalam diri manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Nafsu dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Yang pertama ialah satu, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafsu terdiri atas tubuh dan ruh. Kemudian yang kedua, nafsu merupakan nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, nafsu merupakan suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Kemudian yang keempat, nafsu juga merupakan sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Jika kita menilai seorang hamba bisa dilihat dari nafsu, dari cara dia bagaimana mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu ada 3. Yang pertama ada arru di atas hawa atau kolbu. Azam dan akalnya mampu mengendalikan al-hawa atau syahwat dan akan berorientasikan kita berbuat zikir. Dan ini biasa disebut dengan an-nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua ada arru dan al-hawanya masih saling tarik-menarik atau kolbu. Azam dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat. Dan ini biasa disebut dengan an-nafsul lawamatu atau jiwa yang selalu menyesali diri. Kemudian yang ketiga ada arruhnya di bawah al-hawa atau kolbu. Azam dan akalnya ini dikendalikan oleh al-hawa syahwat, kecenderungan, dan biasa disebut dengan an-nafsul amrotu biswa'i atau jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Marifatul insan bagian 5 yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran atau kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafsu. Mengapa? Karena manusia diciptakan dengan membawa 2 potensi yang berseberangan. Sifat manusia ini tergantung dengan nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Apakah dia cenderung melakukan takwa atau fujur melakukan kejahatan. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama ada takut kepada Allah dan pengakuan prioritas Allah. Kemudian yang kedua bermakna taat dan beribadah. Dan yang ketiga takwa ialah pembersihan hati dan noda dari dosa. Makna inilah hakikat dan makna takwa selain yang pertama dan kedua. Sebagai firman Allah, qad aflaha man zakkaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Lalu bagaimana sifat manusia yang dikelompokkan dalam at-tazkiyatun atau suka membersihkan diri? Yang pertama ada sakurun bersyukur, kemudian yang kedua ada soburun bersabar, yang ketiga ada raufun penyantun, keempat rohimun penyayang, kelima halimun penyabar, keenam awabun suka bertaubat, ketujuh ada awahun lemah lembut, yang kedelapan ada sodukun jujur, kemudian yang terakhir ada aminu terpercaya. Sedangkan manusia yang berbuat jahat atau al-fujur akan senantiasa mengotari jiwanya dengan terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Seperti yang pertama ada ajulan tergesa-gesa, kemudian yang kedua ada maluan keluh kesah, selanjutnya ada gofilan lalai, kemudian tolgian melampaui batas, kemudian koudan pelit, yang keenam ada kofuron ingkar, yang ketujuh ada jadalan sulit, yang kedelapan ada kanudan pembantah, yang kesembilan ada doluman aniaya, dan yang terakhir ada jahilan bodoh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thanks for watching.